Masukin peserta. Ya sudah bisa. Udah. Masukin peserta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan sekalian. Kita akan mulai webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Untuk 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher OPPO senilai Rp100.000. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Informasi Nasional, Event Cerdas Mitra Transformasi dan Digital Anda, dan media partner biskom.web.id, portal IT, dan media hukum. Kami dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi selaku partner dari Kreasio, dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 5 trend in business dan teknologi using Kreasio Service. Saya berikan kesempatan pertama kepada Mbak Yesi selaku Sales Manager dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi untuk menyapa kita semua. Silakan Mbak Yesi. Baik, Mbak Norma, terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang buat Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada webinar kita hari ini, yaitu untuk membahas salah satu aplikasi Kreasio yang dimana untuk mensupport bisnis perusahaan Bapak Ibu. Nanti juga di sini produknya akan dibahas oleh Pak Paki secara paparan materi produknya, dan untuk demo nanti dibantu dari tim teknikal kami, Mas Yori. Jika ada nanti pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat seperti yang diinformasikan Ibu Nurma. Selamat mengikuti acara webinar kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yesi. Kita akan mendengarkan sharing presentasi dari Bapak Pangki Christian selaku CEO PT Daya Cipta Mandiri Solusi. Dan dilanjutkan oleh Mas Yuri selaku engineer PT Daya Cipta Mandiri Solusi untuk menyampaikan demonya. Silakan Mas Yuri dan Pak Pangki. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Jadi izinkan saya akan mempresentasikan solusi Kreasio Service ya. Dalam kesempatan kali ini kita membingkainya dalam judul 5 Trends in Business and Technology Supported by Kreasio ya. Oke, semoga layar saya sudah kelihatan. Jadi kita mengangkat tema dalam kesempatan kali ini adalah 5 Trends in Business and Technology, khususnya menggunakan Kreasio Service. Ini yang kami pahami yang akan menjadi tren di tahun 2022. Makanya tema ataupun topik Kreasio Service kita angkat di akhir ujung ya dari tahun 2021 ini. Nah, apa saja 5 tren itu? Kita akan lihat yang pertama adalah artificial intelligence everywhere ya. Mungkin masih dalam ingatan kita bahwa Presiden kita bilang ASN akan digantikan oleh robot ya, atau dalam hal ini lebih tepat adalah artificial intelligence. Nah, sebetulnya Microsoft sendiri juga telah memprediksi bahwa dari tahun 2019 ya data ini bahwa artificial intelligence akan meningkatkan inovasi dan employee productivity ya. Dan employee productivity ini
menjangkau banyak hal, mulai dari business as usual atau hal yang telah sekarang berlangsung seperti bisnis kita sekarang, itu akan ditingkatkan dengan adanya artificial intelligence. Kita lihat data di Asia Pasifik dengan Indonesia, di Indonesia ini angkanya lebih tinggi dari rata-rata Asia Pasifik, terutama terkait dengan peningkatan inovasi, ya, tahun 2019 data ini. Tahun 2019 juga saya ingat sekali Aptiknas pernah buat satu event untuk mengangkat tema tentang inovasi, dan kami mendapatkan banyak data, hal-hal menarik yang disubmit dalam proposal terkait dengan implementasi inovasi, khususnya menggunakan artificial intelligence. Kemudian juga terkait dengan employee productivity atau produktivitas karyawan, ini pun juga mengalami penguatan, ya, peningkatan. Dibandingkan dengan Asia Pasifik, Indonesia grow-nya ini lebih tinggi, ya, dan benar diprediksi tahun 2021 ini angkanya 46% dibandingkan rata-rata Asia Pasifik 36%. Kalau kita bandingkan secara spesifik di Asia Tenggara, Indonesia ada di 24,6%, ya, dibandingkan dengan negara Thailand, Singapura, ataupun Malaysia, yang mungkin Singapura lebih banyak terlebih dahulu terkait dengan artificial intelligence. Jadi tren yang pertama ini adalah artificial intelligence. Oke, sekarang kita masuk ke tren yang kedua. Tren yang kedua adalah digitalisasi, datafikasi, dan virtualisasi. Ya, jadi datafikasi mungkin kelihatannya nggak banyak kita dengar, ya, karena yang jauh lebih sering kita dengar itu biasanya adalah digitalisasi, karena pemerintah kita dari awal, ya, tahun kedua pemerintahan Presiden Jokowi telah mendefinisikan DILAN, digital melayani, gitu, ya. Digitalisasi ini jadi hal penting terutama di pandemi, dan kita juga lihat datafikasi ini semakin banyak dan jelas, ya, kita lihat. Karena datafikasi itu sebetulnya adalah yang kita lakukan sehari-hari, gitu, ya, mulai dari aktivitas, kita berkomunikasi, kata-kata yang kita keluarkan, suara yang kita keluarkan, sosial media yang kita update, ketik, dan lain sebagainya. Kemudian akses dari browser kita, gitu, ya. Kemudian foto yang kita sharing, yang kita upload, video yang kita sharing, kita upload. Kalau terkait dengan IoT ada sensor, ya. Nah, semua ini ada membuat mungkin yang sebelumnya kita kenal menjadi big data. Nah, analisa atas big data ini, ya, text analysis, sentiment analysis, face recognition, voice analytic, movement analytic, dan lain sebagainya, inilah yang akan menimbulkan value. Ya, inilah datafikasi. Dan yang menarik, ya, dalam beberapa bulan terakhir ini kita bicara apa yang ada di dunia nyata kita ada di dunia virtual, ya, virtualisasi. Mungkin kalau konsepnya virtualisasi server machine kita udah kenal dari 10 tahun yang lalu, tapi virtualisasi dari apa yang kita lihat sekarang nyata di sekitar kita, ini sekarang kita temukan di dunia digital, ya, di dunia yang tidak lagi nyata, gitu, ya, tapi merupakan seperti kita nyata, gitu, virtualisasi. Ya, metaverse dari pengembangan metaverse yang dilakukan oleh Facebook ini semakin banyak kita lihat, dan kita akan jadi semakin terbiasa. Orang nanti akan bekerja di dalam metaverse, nah, di dalam dunia virtualnya, gitu, ya. Nah, ini nggak tahu nih, kita akan masuk itu mungkin 1-2 tahun ini kita akan melihat tren itu, ya. Sekarang kita sudah mulai sebagian ada yang bekerja di kantor, ada lagi yang bekerja di rumah, tapi ini adalah dua dunia yang berbeda lagi, ya, yaitu dunia nyata dan dunia virtual. Oke, berikutnya adalah apa yang kita kenal sebagai everything as a service. Jadi tren yang ketiga ini adalah everything as a service, atau bahasa kerennya XaaS, gitu, ya. Dan berikutnya adalah no code revolution. Kita bahas dulu yang pertama, everything as a service. Jadi dulu kita harus beli produk, gitu, ya. Kita harus beli hardware, kita harus beli software, kita harus beli. Tidak, sekarang ini kita bahkan cukup menyewa, ya. Bahkan kita cukup menggunakan, karena dianggap semuanya jadi service. Ya, kami lagi kerjasama dengan salah satu provider platform juga, karena dia menyediakan platform yang bisa digunakan, mengakses IP kamera yang sudah kita pasang, kemudian bisa tambahkan face recognition, bisa tambahkan
parameter recognition, movement dan sebagainya. Tanpa ada biaya, tanpa ada investasi lagi, kita cukup hanya bayar biaya monthly ataupun yearly base. Nah, perkembangan everything as a service ini banyak hal ya. Jadi bukan cuman mungkin kalau kita di dunia cloud kita taunya platform as a service, software as a service ya, seperti yang nanti kita akan bahas ini sebetulnya Creatio ini software as a service. Kemudian ada lagi yang sekarang juga banyak adalah yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan dan instansi adalah infrastructure as a service. Nah, kita akan lihat lagi, ada lagi database as a service, network as a service, dan lain sebagainya. Disaster recovery, kami juga jualan disaster recovery as a service gitu ya. Jadi ini akan sangat banyak. Nah, ada satu lagi yang menarik adalah no-code revolution. Ya, mohon maaf ini Bapak Ibu rekan-rekan yang profesinya programmer, sekarang akan digantikan oleh platform di mana tidak perlu lagi membuat coding dari scratch, dari nol gitu ya, karena ada platform low code development. Nah, low code development ini akan menggantikan traditional development. Jadi kalau dulu kita bikin aplikasi perlu waktu sekian lama, terakhir saya bikin aplikasi perlu waktu 2 minggu gitu ya, atau perlu waktu 2 bulan Pak, karena kompleks gitu ya. Tidak, sekarang dengan menggunakan no code revolution, platformnya sudah ada, sudah disediakan segala fungsi, function, library, dan sebagainya. Kita tinggal cukup membuat business logic namanya. Nah, business logic ini yang nanti akan digunakan untuk membuat fungsi yang kita ingin lakukan gitu ya. Nah, yang menarik datanya bahwa memang pasti namanya no code revolution pasti lebih cepat ya. Karena dari data yang kita tunjukkan di layar ini kelihatan bahwa sekitar 40 sampai 60% lebih cepat ya dibandingkan dengan yang normal gitu ya. Nah, masalahnya adalah apakah kita tahu cara menggunakan atau bacanya. Nah, sebenarnya sangat simpel sekali untuk mempelajari ataupun menggunakan platform-platform yang seperti no-code platform ya. Jadi ada no-code, ada low-code ya. Jadi kalau low-code pasti masih ada codingnya, tapi sedikit. Tapi kalau no-code, benar-benar Anda nggak coding sama sekali. Benar-benar tidak melakukan scripting sama sekali. Jadi hanya tinggal select fungsi, select parameter, ya kan, kemudian pilih API kalau perlu ada API dan sebagainya. Nah, Creatio ini masuk ke sini gitu. No code, low code platform ya. 90% menyatakan bahwa low code platform ini lebih cepat, tentu lebih cepat karena Anda nggak harus coding ya kan. Apalagi kalau orang Indonesia codingnya kan ada waktunya gitu ya. Oke, berikutnya lagi adalah yang menarik adalah kecenderungan transparansi, tata kelola, akuntabilitas. Jadi tren yang keempat ini menarik. Karena apa? Karena dengan adanya transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas, platform apapun yang kita pakai, itu dengan mudah kita bisa baca dengan transparan. Data itu ada semua di sana, kita bisa gunakan, kita bisa akses, ya itu accountability. Datanya tercatat, security-nya jelas, ya. Kemudian siapa saja yang mengembangkan atau mungkin membuat satu bisnis logik tertentu itu bisa langsung kita lihat ya. Tata kelolanya jelas ya, pembagian usernya jelas, siapa yang mengakses dan lain sebagainya. Jadi ini adalah transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas. Jadi ini tren yang akan kita alami di tahun depan, di mana banyak perusahaan ini akan semakin aware mereka tentang pendekatan menggunakan service management, menggunakan COVID, ya, menggunakan implementasi dari ITIL. Jadi ini penting. Nah, yang berikutnya adalah kita akan lihat satu tren yang menarik yang kita kenal sebagai solusi energi berkelanjutan. Ya, belum lama pemerintah kita masuk ke G20, kemudian ada konsentrasi untuk sangat serius berbagai pihak di pemerintahan di dunia untuk bisa menekan ya emisi karbon, untuk bisa membuat agar bumi kita ini jauh lebih hijau dari waktu ke waktu. Nah, kalau dalam industri kami, kenapa kami memilih solusi cloud untuk menjadi salah satu pilar kami di DCM Group? Karena memang ini sangat menghemat energi. Teknologinya bisa digunakan, sharing resources-nya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Creatio pun juga termasuk salah satu yang mengimplementasi cloud-based application ya jenisnya.
Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh World Economic Forum ya di tabel yang gambar yang sebelah kanan ini, memang kita punya target di 2050 bagaimana kita bisa melakukan penekanan ya zero emission. Nah, kalau yang terkait dengan industri kita di electricity dan heat ini yang warna biru ya, warna biru ini ya. Jadi kita berusaha di tahun ini tidak ada lagi misalnya eksplorasi untuk batu bara misalnya gitu ya dan lain sebagainya. Jadi dari waktu ke waktu kita berusaha bersama seluruh penduduk bumi ini untuk bisa mencapai solusi energi berkelanjutan. Ini sangat penting untuk masa depan kita semua. Salah satunya apa? Salah satunya kita tidak lagi misalnya ya konsentrasinya buat data center sendiri, kemudian pasang server sendiri ya, kemudian bikin aplikasinya sendiri yang sebetulnya aplikasi ini mungkin bisa digunakan di platform seperti cloud ya, cloud provider tadi yang everything as a service ya. Anda bisa memilih karena sekarang ini dengan ada peraturan di pemerintah Indonesia bahwa memang mensyaratkan sektor tertentu harus memiliki ataupun menempatkan datanya di Indonesia ya. Jadi solusi energi berkelanjutan ini jadi hal penting. Oke, sekarang kita melanjut. Itu adalah 5 tren yang mengawali kenapa Creatio Service ini menjadi salah satu pilihan yang Anda harus layak pertimbangkan. Oke, sekarang kita masuk ke produknya, Service Creatio. Jadi di dalam Service Creatio ini kita bisa melihat satu database ini semua informasi terkait dengan si kontak ataupun account-nya kita bisa lihat. Kemudian kita bisa melakukan segmentasi dari customer, apakah dia ini industrinya apa, ya, kemudian dia bergerak ataupun size-nya apa. Kemudian interaction, communication, dan complete service history-nya juga kita masukkan semua ke sini. Tentu kita harus minta sales team, agent, helpdesk, ataupun orang yang melakukan update ya terkait dengan data ini harus mengakses ataupun mengupdate datanya langsung di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan data enrichment melalui sosial media. Nah, ini mencegah terjadinya duplikasi ya, karena kami banyak implementasi sistem CRM itu kendalanya duplikasi. Data yang sama, customer-nya sama, diakses oleh beberapa sales team ataupun tim support ya, datanya terjadi duplikasi. Nah, yang sebetulnya penting itu adalah kita melengkapi profilnya ya. Jadi saya tahu perusahaan ini bidangnya apa, account-nya siapa saja, orangnya dalam siapa saja, kontak person-nya, dan lain sebagainya, itu namanya profile completeness. Nah, disitulah kita bisa melakukan customer database analysis. Ya, di customer database ini kita bisa melihat mungkin berapa kali dia pakai service kita, berapa banyak PO yang udah dia rilis mungkin gitu ya. Kemudian apa saja yang selama ini dia telah telah ambil jasanya dari kita gitu ya. Jadi ini yang menurut saya sangat penting ya. Jadi dalam satu platform ini bisa cloud base, bisa on premise. Ya, kebanyakan customer memilih ini dalam cloud base, tapi banyak juga yang customer Indonesia prefer ini di on premise kan. Ya silakan. Secara produk ini sangat memungkinkan. Oke, kita lanjut berikutnya lagi. Nah di dalam service Creatio tentu kita ingin ada omni-channel communication. Jadi ada service portal, kita bisa login, kemudian kita bisa lihat status, kita bisa komunikasi, kita bisa chat gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan penjadwalan, kalender dan sebagainya. Jadi ini penting. Ya, ini penting buat kita. Kemudian berikutnya adalah email management. Jadi email management juga penting karena di dalam ini kita bisa punya berbagai update ya terkait dengan status dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini yang mungkin kita tidak banyak aware ya. Tapi sebetulnya pada saat kita berinteraksi dengan customer kita, mungkin kebanyakan kita melalui email. Kalau sekarang malah saya perhatiin trennya nggak melalui email nih. Jadi trennya melalui WhatsApp. Bapak Ibu pasti banyak menerima undangan WhatsApp kami gitu ya. Kemudian hadir di acara ini. Kemudian mungkin juga ada email server integrasi dalam hal ini Exchange dan Google ya.
Kemudian teleponi juga penting ya, karena tetap kalau di level tertentu nggak nyaman mereka berkomunikasi lewat email, mereka cenderung menggunakan telepon. Ya. Kemudian enterprise service sosial network, jadi kita bisa mengupdate lain sebagainya semua di dalam satu platform ya. Oke, berikutnya lagi adalah terkait dengan self-service portal ya, secara spesifik ya tentu di dalam service ratio kita bisa melakukan service portal ini capabilities untuk pastinya register case ya atau trouble ticket. Jadi apabila ada problem dengan ini kita bisa masukkan datanya. Kemudian berikutnya adalah misalnya terkait dengan sampai mana prosesnya di follow up ya, siapa yang memfollow up ya. Jadi itu resolution process monitoring. Kita bisa monitoring apakah ini dihandle oleh si orang ini dan lain sebagainya, itu bisa kita monitor. Kemudian kita bisa melakukan instant feedback ya. Jadi si customer karena dia ngakses, saya sebagai customer, saya masuk ke service portal gitu kan. Saya bisa langsung komplain di situ, bisa ngomong di situ, bisa chat langsung di situ gitu ya. Jadi instant feedback ini penting ya untuk meningkatkan layanan kita ya. Jangan sampai langsung dia jump in ke bos gitu kan, dia ngomong wah saya nggak puas dengan layanan Anda gitu, padahal sebenarnya sudah ditangani gitu ya, tapi tidak mau berkomunikasi dengan tim yang terkait. Kemudian berikutnya tentu problem yang masuk ini mesti ditindaklanjuti oleh tim ya. Jadi itulah gunanya enterprise service network ini, berkomunikasi di dalamnya. Berikutnya adalah public knowledge base. Tentu saya sebagai customer kadang-kadang ingin mencari informasi apa sih yang saya sudah lihat gitu kan. Jadi saya cenderung mengakses public knowledge base. Mungkin case-nya saya bisa saya solve sendiri gitu ya. Karena sudah ada di dalam public knowledge base. Nah, secara portal tentu kita bisa melakukan personalisasi. Misalnya saya nggak ingin melihat semua button, saya ingin mensederhanakan gitu ya. Oke, berikutnya lagi adalah agent desktop. Ya, saya sebagai agent tentu punya kepentingan untuk bisa melihat interface yang saya ingin lihat. Nah, kemudian kita bisa melakukan pre-configured ya. Jadi kita bisa lihat apa saja yang kita perlu lihat. Biasanya adalah case queue. Jadi case queue ini adalah list dari case-case yang masuk ya, queue manajemennya. Kemudian tentu di dalam kita bisa melakukan multi-user communication ya. Jadi saya sebagai agent saya bisa ngechat ataupun saya bisa reply berbagai case yang masuk, kemudian dengan mudah kita melakukan information sharing. Ya, kemudian kalau saya dibagi dalam tim, misalnya saya tim support untuk network, tim support untuk helpdesk, tim support untuk marketing misalnya, kita bisa melihat tim performance kita. Nah, berikutnya adalah saya sebagai supervisor, saya juga bisa melihat gitu ya, yang tim yang menangani ini sampai mana komunikasinya. Kemudian informasi dari agent activities-nya ini lengkap tidak ya, karena seorang agent tentu dia harus mengupdate apa saja yang dia lakukan. Kemudian kita bisa monitoring workload ya, jangan satu numpuk, agentnya numpuk nih banyak tangani semua, yang lain tidak gitu. Ya, kita ingin melakukan misalnya kita melakukan round robin ya, jadi case yang masuk bergantian ataupun mungkin kita lihat case yang ini harus ditangani oleh si agent ini gitu. Nah, queue management ini kita bisa melakukan dynamic atau static route ya, queue ya, jadi itu bisa kita atur ataupun open atau blind. Jadi dia bisa langsung lempar ke siapa. Ataupun malah kita sudah punya kalau case-nya dengan si sekretaris direksi ini harus tangani oleh orang tertentu misalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Nah, berikutnya tentu ini yang paling umum ya. Problem yang terjadi itu namanya request ya. Dalam sistem masuk ke dalam request. Nah, request ini bisa incident, kemudian bisa service request dan lain sebagainya, kita bisa define. Kemudian bagaimana kita tadi mendistribusikannya ke agent atau ke tim. Kemudian kita bisa perhatikan bagaimana komunikasi terjadi antara user dengan si agent, dan kita bisa melakukan analitik. Ya, jadi efisiensi dari case-nya, kemudian mungkin ada bottlenecks di mana tidak jelas komunikasinya dan lain sebagainya, kita bisa lihat di situ. Kemudian kita bisa lihat service line workflow-nya kayak gimana.
Nah, di incident spesifik kita masuk satu-satu. Jadi di incident management process ya kita bisa melakukan registration dan klasifikasi. Nah, klasifikasinya ini mungkin dari email, dari message di portal, kemudian dari manajemen case, ada prioritas yang kita set gitu ya. Kemudian ada automatic response, resolution time calculation gitu ya. Jadi misalnya ada case masuk, dia bisa langsung automatic respon ya. Terima kasih Bapak Yuri telah ini, kemudian nanti Anda akan ditangani oleh agent dan sebagainya. Jadi ada automatic respon yang bisa di set ya. Kemudian ada resolution time. Tentu ini penting ya untuk kita di service industry. Biasanya kita menghitung kalau satu jenis layanan ini harus selesai dalam sekian waktu begitu. Kemudian incident investigation dan resolution prosedur ini penting ya karena kalau case-nya ini nanti yang follow up siapa? Case-nya yang seperti ini kemana larinya? Ini kita bisa lakukan escalation ya. Kemudian termasuk juga kalau misalnya case-nya sudah mau ditutup atau case mau ditutup ya incident closure, termasuk juga mendapatkan feedback dari customer. Jadi ini mungkin typical helpdesk system seperti ini ya, customer support system seperti ini ya. Tapi ini sangat penting karena di tengah situasi yang sekarang ini, service itu justru menjadi hal yang utama. Nah, berikutnya setelah insiden kita akan masuk ke problem management. Tentu di problem management ini kita akan mencoba melakukan pemilahan permasalahan ya, identified problem. Nah, pemilahan ini akan membuat kita memiliki database dari identified problem. Problem management ini juga kita bisa define dari incident management process ya. Kemudian kita bisa melakukan problem priority. Jadi kalau kita kumpulkan database problem-problem ini, kita bisa lihat, oke, kalau case kayak gini, mungkin prioritasnya harus high. Karena dia harus selesai dalam waktu, let's say, 30 menit misalnya. Ya, tipe servisnya, configuration itemnya apa saja, kemudian agent yang di-assign itu siapa, kapan dia harus selesai gitu ya, dalam waktu 2 jam atau apa. Kemudian progresnya. Progres dari resolution proses kemudian sampai ke possible workaround. Jadi gimana nyelesainnya? Nah, deskripsinya jelas dari problemnya, kemudian error resolutionnya apa yang kita lakukan terkait dengan ini. Kemudian tentu making decision ya tentang apa yang kita perlu rubah. Nah, di change management, jadi yang berikutnya adalah change management, ini kita bisa melakukan change request namanya. Change request itu saya mau melakukan perubahan, saya melakukan aktivitas ini saya harus disetujui dulu, harus di-approve dulu gitu kan ya. Jadi di dalam sini kita ada change request registration. Jadi daftar dulu kita akan melakukan perubahan ini bla bla bla, kemudian kita set kategorinya, kita set priority-nya. Kemudian koneksinya dengan insiden atau problem, karena ini pasti ada hubungannya ya. Misalnya kita melakukan upgrade software, ya karena memang ada notice dari Microsoft bahwa saya harus mengupgrade. Kemudian mungkin dari antivirus saya harus mengupgrade. Nah, karena mengupgrade di server production tentu resiko. Nah, saya harus buat change request. Nah, jadi ada hubungannya nih. Kemudian juga misalnya problemnya dari insiden. Nah, dari insiden ini kita ingin melakukan perubahan. Kita membuat change management dari insiden. Demikian juga dengan problem management. Kita kumpulin sekian banyak tiket, ini kita summary-kan. Oke, ini problemnya kemungkinan ini gitu. Workaround-nya kita harus melakukan perubahan ini. Nah, perubahan ini kita masukkan ke dalam change request. Nah, di change request itu kita assign siapa timnya akan terlibat. Kemudian kapan kita melakukan deadline, kapan waktunya akan dilakukan. Barulah kita escalate ke approval process ya. Jadi ada change request approval process. Kemudian di dalam ini jelas tentu ada implementation plan-nya kapan, ada execution-nya seperti apa, kita bisa detailkan. Jadi para approval ini akan melihat dampak ataupun kemungkinan apa saja yang bisa terjadi apabila ini disetujui gitu ya. Kemudian mungkin analitik workload-nya, kemudian juga efisiensi dari implementasinya. Nah, release management ini adalah kita ingin mengupdate ya suatu kelompok rilis ya.
Di dalam ini misalnya kita harus mengupdate terkait dengan server kita, terkait dengan software kita, begitu ya. Jadi ada rilis yang kita mesti update. Di sini nanti kita akan menginformasikan bahwa apabila kami melakukan rilis ini, teams dan workload-nya siapa, kemudian ada deadline-nya kapan, ya, pelaksanaannya kapan. Dari sini kita akan punya rilis history. Nah, biasanya ini hubungannya dengan tim-tim di development, tim-tim di product management, ya. Ini rilis management. Yang berikutnya adalah service catalog, ya. Jadi kalau kita sebagai user, saya ingin dengan mudah melihat apa saja yang saya bisa pilih, layanan apa saja yang saya minta, itu masuk ke dalam apa yang disebut namanya service catalog. Nah, ini merupakan unified dari database of service. Di dalamnya kita bisa melakukan kategori, kemudian service calendar, respon dan resolution time, karena mungkin ada satu aktivitas tertentu yang perlu waktu, begitu kan, kemudian timnya terlibat siapa saja. Nah, dari data yang kita terkumpul ini, nanti kita akan temukan most popular service-nya apa saja, kemudian hasil ya dari pelaksanaan ini akan customer satisfaction level-nya seperti apa. Berikutnya adalah tentu yang paling penting. Setiap kali kita melakukan kegiatan aktivitas layanan, kita memastikan apa yang kita kenal sebagai service level agreement. Nah, di dalamnya ini kita bisa melakukan service level agreement, kemudian operation level agreement, ya, kemudian user, jadi banyak hal kita bisa define dari yang namanya service agreement. Di dalam ini ada service object, jadi apa yang menjadi objeknya, kemudian services-nya apa saja, respon dan resolution time-nya kita define, kemudian kalender, ya, mungkin ada perlu informasi ini dalam parameter, ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan service history, ya, terkait dengan service agreement kita. Nah, di dalam satu jenis layanan, kita akan mengelola apa yang disebut dengan configuration management database. Nah, di dalam configuration management database ini kita punya configuration item atau CI dan service asset. Nah, configuration item ini isinya adalah inventory numbers, kategori, dan tipe. Kemudian kita punya technical characteristic, ya, karena misalnya kalau configuration itemnya server, berarti ada inventory number-nya server. Ada kategorinya, berarti dia server gitu kan. Tipenya hardware misalnya, seperti itu. Kemudian technical characteristic, ini spek biasanya, ya, spek, detail spek. Kemudian service recipient, siapa yang menggunakan si configuration item ini? Misalnya, ini bagian HRD gitu ya, atau ini bagian marketing gitu. Kemudian dependensi hubungan dengan CI yang lain apa? Di dalam hardware ya CI hardware ini ada software, berarti nanti ada CI software. Di dalam hardware ini ada aplikasi SAP, berarti ada CI SAP, ya. Jadi kita bisa mendefinisikan itu, kemudian bahkan mungkin di dalam server ini ada memorinya sekian, hard disk-nya sekian, dan lain sebagainya. Itu list of component. Ya, list of component di dalam situ. Nah, kita akan memiliki apa yang disebut sebagai CI life cycle, karena hardware ini kapan dibeli, kapan dipasang, siapa saja penggunanya, kapan dia rusak, kapan dia perlu diganti, kapan dia perlu di-upgrade, ini masuk ke dalam CMDB Analytics. Berikutnya adalah knowledge management. Di dalam knowledge management, ini buat dalam konteks user sangat penting, karena dia bisa mencari informasi terkait dengan problem yang dia alami, service request yang dia inginkan di dalam knowledge base. Nah, knowledge base ini dikelola oleh knowledge management. Jadi di sini punya structure knowledge base. Kita bisa melakukan search, kemudian kita bisa melakukan segmentasi dari artikel, kemudian kita bisa melakukan comment, ya, rating artikel dan lain sebagainya. Jadi dan mungkin kita bisa lihat ini siapa saja yang paling banyak mengakses gitu ya. Nah, di dalam service ratio tentu sangat penting kita bisa melakukan analitik mulai dari customer satisfaction level, statistik dari overdue case, case-case yang sudah lewat, kemudian tim performance monitoring ini sangat penting, serta banyak hal terkait dengan misalnya workload dari tim dan lain sebagainya.
itu adalah service Creatio yang dibangun di atas satu platform. Ya, platformnya ini menarik karena di atas platform ini tidak hanya service modul, tapi juga banyak modul-modul lain ya yang dikembangkan di atas platformnya Creatio. Nah, si platform ini namanya Studio. Nah, di dalam Studio ini mereka mengimplementasi standar tools dari Business Process Management versi 2.0 untuk proses modeling. Namanya proses modeling. Jadi kita udah tinggal menarik model ya. Jadi kita drag and drop aja modelingnya. Kemudian di dalamnya ini ada elemen. Ya, elemen-elemennya banyak sekali. Jadi kita bisa search elemen yang kita inginkan, kemudian validate. Jadi validasi ya, kondisi-kondisi ini kita bisa validate. Di dalamnya sudah ada proses library ya. Jadi ini sudah ada proses library dan business process template. Kemudian di dalamnya juga ada proses log dan proses monitoring. Karena setiap bagian akan menjalankan fungsi tertentu, proses tertentu ya. Jadi pasti ada proses monitoring. Berikutnya lagi adalah di dalam studio ini juga ada case management ya. Karena biasanya kan studio Creatio ini running di atas satu sistem ya, di atas suatu hardware sistem aplikasi operating system. Jadi dia akan running di sana. Di sini ada dynamic case management, kemudian ada case engine, jadi bisa dilihat hardware condition-nya ya. Kemudian bisa melakukan data import dan sinkronisasi. Jadi ini penting juga karena si platform ini akan menangani data yang kebanyakan kalau di kita mungkin kebanyakan menggunakan interface-nya Excel gitu ya. Tapi juga memungkinkan menggunakan Exchange, jadi integrasi lewat email. Bahkan PABX ya, jadi PABX kita sekarang yang berbasis IP dan Cloud Telephony Services itu juga banyak informasi dalam bentuk Excel ataupun CSV file itu bisa diintegrate. Dengan Google Integration, sudah ada API Google Integration, kemudian dengan email dan calendars ini sudah integrate, kemudian bisa melakukan custom integration capabilities. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya sistem yang lain yang ingin diintegrasikan juga sangat memungkinkan. Nah, di dalam studionya ini, karena tadi kita udah bahas salah satu trennya adalah no-code platform, jadi sudah ada sistem desainer untuk mendesain user interface ya. Jadi customisasi user interface ini dengan mudah kita bisa lakukan. Jadi mungkin kalau Anda nanti mengakses demo site-nya akan bisa melihat banyak sekali parameters atau field, tapi nanti kita bisa hidden kan ya. Jadi kita pakai begitu. Kemudian user customization ini jelas bisa, visual content designer, jadi kita mau desain bentuk tampilannya berbeda. Kemudian mobile app pun juga ada ya, jadi mobile app customization karena dia platformnya dibangun di HTML5, jadi udah sangat friendly ke mobile 5. Ya, dashboard dan analitik ini jelas pasti sudah ada. Berikutnya adalah yang tidak bisa dilupakan adalah terkait dengan security dan administration. Nah, di dalam security dan administration ini ada data protection dan multi-level security. Ya, dalam satu sistem security ini jadi sangat penting karena harus ada penanganan access right. Ya, siapa boleh melihat apa. Kemudian tentu telah mendukung single sign-on yang berbasiskan web dan LDAP. Ya, jadi dengan mudah bisa diintegrasikan misalnya Bapak Ibu punya sistem single sign-on yang lain. Nah, di dalam edition dan pricing-nya, kita lihat dia ada modelnya untuk customer center. Jadi Bapak Ibu yang memiliki customer, kemudian perlu integrasi sistem untuk menangani support dari customer, bisa menggunakan customer center modul yang harganya sekitar ini. Tapi juga bisa menggunakan service enterprise. Jadi ini jauh lebih kompleks dan biasanya ini memang mengimplementasi ITIL konsep ya, framework. Oke, berikutnya kalau kita bandingkan ini layanannya, jadi kita lihat kalau dengan yang customer
customer center mungkin ada beberapa modul yang tidak muncul seperti service level, configuration management, problem management, change dan release, karena itu akan menjadi mandatory kalau kita di service enterprise yang berbasis ITIL. Oke, dari supportnya sendiri, jadi tadi adalah pricing per agent, per orang begitu ya. Kemudian kalau dari segi support package-nya ada yang basic, bisnis, dan premium, ini kurang lebih ya, gambaran angkanya ya. Nah, jadi ini kurang lebih juga adalah menunjukkan respon time dan maksimum respon time yang akan diberikan oleh support oleh prinsipal. Nah, di dalam Creatio sendiri juga mengenal apa yang disebut dengan Creatio Marketplace. Jadi di dalam Creatio Marketplace ini banyak aplikasi yang telah dibuat oleh third party di luar Creatio, di mana third party ini diintegrasikan untuk mengambil ataupun mengakses ya data lain begitu ya. Nah, contoh misalnya kita lihat banyak terkait dengan templates, konektor, add-on dan software solution. Ya, jadi template biasanya jauh lebih ke template business process. Kalau connectors ini biasanya lebih ke integrate untuk third party application dan aplikasi-aplikasi di luar dari Creatio. Kalau add-on ini adalah ready to use apps ya yang bisa kita langsung gunakan. Kalau software solution ini mungkin lebih spesifik ke spesifik industri. Jadi misalnya membuat untuk manufaktur atau apa, jadi itu kan ada software solutionnya sendiri. Nah ini sudah lebih dari 500 plus yang ada di dalam Creatio Marketplace ya. Ini banyak sekali jenis aplikasinya. Anda nanti bisa mengakses sendiri di Creatio Marketplace. Nah, yang berikutnya adalah teknologi ya. Bagaimana teknologi Creatio yang no-code platform, kemudian bisa digunakan di cloud ataupun on-premise. Ini basisnya teknologinya apa? Jadi yang pertama dia menggunakan cloud dan on-premise approach ya. Jadi ini menggunakan three-tier arsitektur. Secara database kita bisa menggunakan Microsoft SQL, Oracle Database ataupun PostgreSQL. Sedangkan kalau untuk operating systemnya bisa dari Windows, Linux ya, Android dan Mac, Apple ini bisa. Kemudian dia punya microservice arsitektur, jadi dengan mudah bisa diintegrasikan. Teknologinya dikembangkan menggunakan .NET Core dan HTML5. Open dan API-nya ini sangat open ya. Nah, deployment option-nya sendiri bisa on-premise ataupun on-cloud. Di Indonesia banyak perusahaan yang memilih menggunakan on-premise approach ya. Tapi sangat mungkin sekali digunakan juga menggunakan cloud. Nah, di API-nya sendiri juga sangat mudah kalau kita mau integrasikan ya dengan third party application yang lain ya, sudah banyak digunakan. Berikutnya adalah saya ingin sharing tentang Creatio Academy. Jadi bagaimana cara kita belajar ya, Bapak Ibu sudah ikut kegiatan webinar kita berapa kali terkait dengan Creatio. Sebenarnya sangat mudah belajarnya. Belajar yang pertama adalah kalau mau belajar sendiri kita bisa mengakses e-learning. Jadi di academy.creatio ini kita bisa mengakses e-learning yang kita bisa pelajari sendiri semua. Tapi juga kita juga bisa kalau misalnya kita mau dipandu, jadi ada orangnya yang membantu kita untuk memahami, itu namanya guided learning. Kemudian kalau misalnya group of sekelompok orang mau di training bareng-bareng, yaitu tentu namanya corporate training. Nah di dalam pendekatan e-learning ini modulnya free, jadi silakan Bapak Ibu bisa mengakses ke Creatio Academy. Kemudian modulnya ada 7 interaktif modul, dalam tiap modul mungkin ada sekitar 8-15 ya ininya dalamnya. Kemudian berikutnya adalah guided learning. Kalau guided learning tentu tanda kutip Anda harus bayar karena mereka menyiapkan orang khusus untuk menangani Anda ya. Jadi ini biasanya di-provide untuk Bapak Ibu yang memang sudah serius ingin menguasai produknya, jadi mereka bisa melakukan ini.
Kemudian ada role-nya ya, baik sebagai user, sebagai analis, ataupun sebagai developer. Nah, kalau corporate training tentu jauh lebih spesifik karena ini biasanya mungkin orangnya nggak bisa datang saat ini, tapi corporate training nanti akan melalui kami partner-partner lokal. Nah, jadi recommended formatnya Anda bisa belajar sendiri dulu dari e-learning, kemudian mungkin kalau perlu guided learning, Anda keluarkan dana untuk guided learning ya, ataupun masuk ke corporate training. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan Creatio Service. Silakan apabila Anda tertarik bisa menghubungi tim kami segera di Daya Cipta Mandiri ataupun email ke dcmsales@dayaciptamandiri.com. Itu kita akan melihat demo session yang nanti akan disampaikan oleh Yuri. Saya kembalikan dahulu ke Mbak Nurma. Terima kasih. Terima kasih Pak Paki atas presentasinya. Kita akan mendengarkan sharing demo dari Mas Yuri selaku engineer PT Daya Cipta Mandiri Solusi. Silahkan Mas Yuri. Ya, terima kasih Mbak Norma. Boleh di allow dulu untuk share screen-nya, Mbak. Bentar. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang join pada sore hari ini. Sebelumnya kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Franky tentang 5 tren pada bisnis dan teknologi, di mana salah satu poinnya disebutkan bahwa kedepannya penggunaan aplikasi berbasis omnichannel atau low code ini akan marak pada pasaran. Nah, di mana salah satunya low code application ini, salah satunya contohnya adalah Creatio ini. Nah, di Creatio ini adalah platform omnichannel ya, yang bisa digunakan untuk membangun sebuah layanan customer karena meliputi ITIL. Jadi nanti dari customer kita bisa komunikasi lewat email, lewat chat, lewat telepon, dan juga lewat web application-nya ini. Nah, nanti dalam proses-proses berjalannya disertakan juga format atau framework ITIL. Contohnya adalah insiden manajemen, service management, kalau kita lihat di contoh aplikasinya, lalu problem, change, release management, knowledge base management, dan IT asset management. Jadi layanan customer dan dilengkapi juga oleh framework ITIL. Jadi tools-nya sangat mumpuni ya seharusnya. Nah, kita langsung ke aplikasinya. Jadi untuk homepage-nya ini diperlihatkan overview dari case, atau kalau di bahasa ITIL-nya itu incident management. Jadi di homepage-nya itu overview dari case-case yang sudah didaftarkan, yang sudah berjalan, itu diperlihatkan. Nah, lalu berikutnya adalah mungkin kita langsung ke untuk kontak manajemennya. Jadi user management pada Creatio, sini ada kontak. Nah, di kontak ini kita list dari semua user yang kita handle. Jadi nanti dari user ini kita bisa lengkapi detail-detailnya, telepon, dia tergabung dalam perusahaan mana, email, dan detail-detail lainnya. Nah, di user ini juga nanti kita bisa ngelihat
tiket-tiket apa saja sih yang pernah dilaporkan atau isu yang pernah kita tangani terhadap user ini, itu bisa dilihat di detail dari user tersebut. Lalu berikutnya kita juga bisa melihat layanan apa sih yang kita berikan kepada user. Jadi nanti saat dia meminta layanan, kita bisa tahu, oh iya benar layanan ini kita provide untuk customer ini gitu. Jadi selain dari detail juga kita bisa dapat informasi yang lainnya seperti tadi isu apa saja yang pernah dilaporkan, lalu hubungan dia dengan aset juga nanti bisa ditambahkan, layanan yang kita berikan. Dan ini contohnya untuk isu yang pernah didaftarkan. Jadi nanti kita bisa melihat customer ini apa aja sih isunya gitu. Nah, dari list kontak ini, list user ini kita bisa kelompokkan lagi ke lingkup yang lebih besarnya yaitu account. Nah, di sini account ini adalah list customer yang kita handle ya. Jadi mungkin biar lebih mudahnya bisa kita anggap kayak perusahaannya gitu. Jadi misalnya contohnya dari perusahaan bisnis, dari perusahaan A, PIC-nya dia siapa, kita bisa lengkapi PIC-nya dia siapa di sini, primary contact. Nah, lalu tim-tim yang terlibat selama ini kita komunikasi dengan customer, dengan account ini siapa aja. Nah, itu bisa kita lengkapi di contact and structure. Nanti di sini ada tim-tim yang terlibat selain dari PIC tersebut. Itu bisa kita lengkapi di account. Jadi dari account ini hierarkinya ke bawahnya itu adalah kontak. Kira-kira untuk user management seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita mungkin masuk ke modul utamanya ya dari service Cresio. Jadi yang pertama adalah cases atau kalau di ITAL itu incident management. Jadi di case ini kita mengumpulkan semua tiket-tiket yang sifatnya service atau insiden. Jadi semua keluhan, semua permintaan itu kita bisa melihatnya di sini. Ini jadi satu database yang bisa diakses oleh teknisinya. Jadi nanti kita di sini ngelihat list-list yang sudah didaftarkan, lalu kita bisa memanage tiketnya, tinggal diklik aja. Nah, di tiketnya itu juga kita bisa melengkapi dengan detail yang sedang berjalan. Di sini di case information, nah ini kita bisa lengkapi kapan selesainya, registration-nya, responnya kapan, dan lain-lainnya. Atau kalau misalnya kita mau melengkapi dengan attachment, bisa dilengkapi juga di tiket tersebut. Selain itu juga kita bisa menentukan pengkategorian tiketnya. Lalu kalau ada aset yang terlibat dalam isu tersebut bisa dilengkapi juga di configuration item. Keterangan teknisi yang menangani isu juga di sini disediakan, assignee, grupnya juga disediakan. Jadi nantinya kita bisa mendapatkan detail yang jelas mengenai satu isu yang terjadi. Nah, itu dari modul case. Lalu berikutnya adalah modul service. Nah, di service ini yang sifatnya layanan ya. Jadi kita deskripsikan semua layanan yang kita berikan, layanan yang organisasi berikan, kita deskripsikan semua di sini. Dari nama layanannya,
sama batas waktu pengerjaannya, batas waktu respon, dan batas waktu pengerjaannya. Itu berapa lama, itu semua kita deskripsikan di sini. Semua layanan kita deskripsikan di sini. Nah, lalu berikutnya di service agreement baru kita kelompokkan akun mana saja gitu, misalnya yang mendapatkan service tertentu gitu. Jadi kita coba ke Alpha Business. Di Alpha Business ini, di perusahaan Alpha Business ini kita apa namanya, kita kasih service dia apa aja. Misalnya perjanjian kita dengan Alpha Business adalah hanya di hardware replacement, konsultasi equipment, diagnostik, dan website usage. Udah itu aja. Service yang lainnya kita tidak berikan kepada Alpha Business. Gitu. Jadi kita bisa mengelompokkan, mengklasifikasikan layanan-layanan kita berikan terhadap account. Itu di service agreement. Jadi nanti waktu pembuatan tiket pun sudah dibatasi untuk customer ini, insiden yang layanan yang diberikan itu apa aja, itu sudah otomatis terfilter. Lalu berikutnya untuk dalam proses masih dalam proses ITIL, eskalasi dari request management atau incident management adalah problem management. Nah, di problem management ini mungkin sifatnya standar ya. Jadi di problem ini, pokoknya problem itu kalau di ITIL garis besarnya eskalasi dari insiden apabila insiden tersebut kejadiannya impact bisnis atau kejadiannya selalu berulang-ulang terus. Misal contohnya adalah virus gitu ya. Nah, insiden-insiden seperti itu bisa kita eskalasikan menjadi problem. Nah, di sini tiket problemnya adalah kita untuk bisa melengkapi dengan subject, description, ya tim yang akan menghandle nantinya, aset yang terlibat kalau ada aset, lalu kita bisa melengkapi dengan insiden mana aja nih yang terlibat gitu. Jadi kita kaitkan problem tersebut dengan insiden. Jadi nanti jelas reportnya. Problem ini dieskalasi dari insiden mana saja. Di problem ini juga nanti disediakan resolution atau semacam informasi bagaimana penyelesaian dari problem tersebut. Selain itu juga kita bisa melengkapi tiket problem dengan file attachment. Kalau misalnya butuh screenshot mungkin atau butuh dokumen yang lebih komprehensif, itu bisa kita lampirkan di attachment. Itu untuk problem, jadi nanti dari problem informasi yang kita bisa dapat bisa kita detailkan, dokumen juga bisa kita lengkapi pada tiket problem ini. Lalu berikutnya dalam ITIL adalah change management. Change management ini kalau ada perubahan di change management, di organisasi, perubahan tersebut bisa kita daftarkan di change management. Jadi supaya terdata perubahannya. Jadi nggak asal ada perubahan, jadi harus dicatat dulu. Gitu. Nah, di change management ini kita hampir sama seperti problem, kita bisa mendetailkan change yang terjadi dari namanya, statusnya, prioritas dari perubahan itu, lalu yang bertanggung jawab siapa, entah tim atau perseorangannya yang bertanggung jawab siapa. Untuk asetnya juga kalau terlibat dalam aset tertentu kita bisa tambahkan aset di sini. Untuk tiketnya yang terlibat juga tiket mana saja itu bisa kita lengkapi di tiket change ini. Nah, lalu dalam eksekusinya, dalam pelaksanaan change-nya kita bisa detailkan
di activities, apa saja aktivitas detailnya itu bisa kita tambahkan. Lalu untuk pengiriman notifikasinya juga bisa dikonfigurasikan di aplikasi. Jadi nanti kalau ada perubahan pada ada notifikasi ada semua notifikasi dari tiket change ini akan dikirimkan. Nah, sama seperti di problem, kita juga bisa melampirkan dokumen atau kita bisa menyisipkan catatan di notes. Lalu berikutnya kalau ada release management, kalau sudah ada perubahan dan mau dirilis ke user, biasanya kita create release management, kita daftarkan di release management, informasinya mungkin hampir sama, jadi nanti di sini ada tahapannya, tahapan planning dan implementasi, tinggal dilengkapi saja aktivitasnya, detail aktivitasnya, jadwalnya kapan, aktivitasnya apa, perubahannya, untuk tiket perubahannya juga, tiket change-nya bisa kita lengkapi juga di tiket rilis ini. Sama seperti yang lainnya, kita juga bisa menyisipkan dokumen, kita bisa menyertakan dokumen pada tiket rilis ini. Nah, lalu berikutnya dalam ITIL juga ada knowledge base atau solution mungkin dalam bahasa biasanya ya. Jadi di knowledge base ini untuk kita bisa tampung semua bentuk panduan atau trik, tips dan trik gitu. Jadi mungkin nanti user sebelum melaporkan insiden bisa mengakses ke knowledge base ini dulu supaya dia bisa menyelesaikan isu yang terjadi lebih cepat gitu. Nah, nanti di knowledge base ini bisa kita tambah bisa kita tulis detailnya apa. Lalu untuk kebutuhan dokumen juga kita bisa lengkapi. Jadi misalnya ada tiket tertentu yang butuh lampiran dokumen, nah, dokumen tersebut bisa kita lampirkan di knowledge base. Jadi untuk knowledge base management disediakan oleh aplikasi, nanti bisa diakses oleh user, bisa diakses oleh teknisi, atau hanya tertentu saja, user tertentu saja yang bisa mengakses, teknisi tertentu saja yang mengakses, atau hanya teknisi saja yang mengakses, itu bisa nantinya diatur oleh aplikasi untuk visibility-nya. Lalu balik kita ke ITIL. Salah satu di modul ITIL adalah aset manajemen. Nah, di aset manajemen ini kita bisa daftarkan semua aset yang kita punya itu bisa kita daftarkan. Nantinya juga kita bisa melengkapi hubungan antara aset ini dengan aset yang lainnya. Itu ada di connected. Jadi nanti bisa kita gambarkan hubungan aset ini dengan aset-aset lainnya. Nah, mungkin nantinya akan menciptakan satu CMDB ya, kalau bahasa di ITIL ada CMDB-nya, itu bisa kita lengkapi di aplikasi. Nah, lalu untuk histori asetnya juga histori perubahan atau histori aset ini terlibat di tiket mana saja, lalu aktivitasnya yang maintenance-nya itu apa aja yang sudah di maintenance, itu bisa kita lengkapi nantinya di history ini. Jadi nanti kalau misalnya kita dalam satu case kita assign associate satu aset, jadi nanti otomatis tiket tersebut akan muncul di halaman aset tersebut.
Jadi nanti otomatis ditambahkan di sini. Kalau kita ngisinya dari modul cache. Untuk aset ini juga nanti kita bisa tambahkan dokumen apabila dibutuhkan dan catatan dalam aset ini. Ya, itu kira-kira dari modul ITIL ya. Kalau di aplikasinya, jadi untuk keperluan modul ITIL tadi ada incident management, service management, problem, change, release, dan asset management. Dan satu lagi knowledge based management. Lalu berikutnya untuk keperluan laporan disediakan fitur dashboard. Jadi di dashboard ini kita bisa ngelihat overview lah dari kegiatan-kegiatan kegiatan case-case ini. Nah, di sini kita dapat semua overview. Kita juga bisa disediakan juga beberapa regulasi ya. Jadi kalau kita mau ngelihat KPI, sudah disediakan KPI dari laporan bulanan, kinerja laporan bulanan ini seperti apa, itu disediakan oleh aplikasi. Jadi nanti dari aplikasi ini kita bisa mengambil laporan dari tiket-tiket yang sudah didaftarkan. Semua tiket yang sudah didaftarkan. Nantinya juga kita disediakan fitur untuk membuat dashboard sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Jadi nggak hanya dashboard default saja yang tampil, kita bisa menampilkan dashboard yang kita inginkan. Nah, itu dari modul service. Sebetulnya dari Cresio ini ada beberapa modul. Yang pertama modul service, lalu yang kedua adalah contact center. Nah, di contact center ini sasarannya nanti lebih ke personal agent-nya. Jadi di agent homepage ini kita bisa melihat overview dari agent, case saya yang masih aktif berapa nih, yang masih saya handle, yang belum selesai ada 9, yang menunggu direspon ada berapa, ada 3. Itu kita bisa melihat overview dari tiket-tiket yang kita handle saat ini. Nah, sebetulnya yang menjadi pembeda modul service dan contact center adalah untuk di agent desktop. Kalau kita lihat semua menunya hampir sama ya, tapi ada berbeda di agent desktop. Nah, di agent desktop ini kita ngelihat tiket-tiket yang sedang kita handle di case di view case ini tiket-tiket yang sedang kita handle. Jadi kita nggak perlu filtering dari modul case ini, kita nggak perlu filter berdasarkan nama dan lain-lain. Kalau kayak gini kan ini semua tiket diperlihatkan. Nah, kalau di agent desktop ini hanya tiket yang sedang kita tangani saja yang diperlihatkan. Selain itu di agent desktop juga kita bisa melihat komentar-komentar dari tim, apa saja komentar-komentarnya, di mana komentarnya, ini ada channel, itu kita bisa pantau di agent desktop ini. Lalu untuk KPI pribadi atau KPI tim juga disediakan informasinya pada agent desktop. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ngelihat dashboard, nggak usah bingung-bingung kalau mau ngeliat report. Di agent desktop ini disediakan untuk report personal kita. Jadi dia bisa maintain kinerjanya sendiri, apakah kinerja saya hari ini baik atau kurang, itu bisa dipantau di agent desktop. Lalu berikutnya adalah calls, fitur calls. Fitur calls ini isinya list telepon yang pernah dia handle.
sifatnya outgoing atau incoming, itu semua akan tercatat pada aplikasi. Jadi nanti dia bisa nge-track dia pernah nelpon siapa, pernah ditelepon siapa, itu dia bisa nge-track situ. Untuk fitur-fitur lainnya sama sih sebenarnya dengan service. Lalu berikutnya adalah studio. Jadi di studio ini sifatnya lebih ke administrasinya ya, lebih ke prosesnya. Jadi di sini kita akan menghandle bisnis prosesnya seperti apa, log dari prosesnya apa aja yang sudah berjalan itu bisa kita pantau di modul studio. Nah, untuk di homepage-nya ini apa namanya overview untuk administrasi yang jalan, administrasi aplikasinya, aktif user yang aktif berapa usernya, proses yang berjalan total ada 19, yang selesai 16, berarti yang masih jalan, proses yang masih jalan ada 3. Kita bisa melihat overview dari proses-proses yang terjadi. Nah, di proses library ini, disinilah proses-proses aplikasi yang aktif, yang sedang berjalan. Jadi misalnya ini contohnya, misalnya untuk email ke grup, mengirim email ke grup, ini ada prosesnya jalan. Kita coba lihat overview ngelihat overview prosesnya seperti apa. Nanti di proses ini juga kita bisa membuat bisnis proses kita sendiri. Jadi selain kita bisa ngedit yang sudah ada, kita bisa membuat proses bisnis yang sesuai dengan organisasi kita sendiri. Nanti prosesnya itu kita bisa melihat log dari prosesnya itu ada di proses log. Nah, nanti di saat pembuatan proses ini kita bisa bisa ngelihat ya template-template proses apa saja yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan. Disinilah fungsi low code application-nya itu berjalan. Ya, mohon ditunggu agak. Atau meskipun namanya low code, tapi tidak apa ya? Jadi kita masih memungkinkan menggunakan script pada saat pembuatan bisnis prosesnya ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita dulu pernah gambar diagram dengan misalnya UML atau dengan Microsoft, saya lupa kalau Microsoft aplikasinya. Kalau misalnya UML, ya pokoknya jadi seperti ini untuk pembuatan bisnis prosesnya. Jadi kita tinggal drag and drop. Nah, kita tinggal memilih proses apa yang mau kita sertakan. Itu nanti tinggal di drag and drop. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalnya kita butuh customize lebih, kita masih disediakan dalam bentuk script. Jadi kita bisa menjalankan script kita sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi meskipun dia low code, tapi tidak menyingkirkan fungsi untuk kita memberikan codingan kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi dari prosesnya, proses yang berjalan. Prosesnya itu juga kita bisa pantau lognya dari sini. Jadi nanti semua proses yang berjalan itu akan dicatat lognya. Kita bisa lihat di proses log ini. Lalu untuk kepentingan field. Jadi sebenarnya untuk di case, di problem, change tadi, kita bisa customize tampilan formnya. Tampilan formnya itu bisa kita customize, kita tambahkan field. Nah, untuk field-nya itu juga bisa kita tambahkan di sini, di lookups. Jadi ini
lookups ini field berisi list field yang sifatnya multi option. Jadi contohnya misalnya di sini misalnya untuk priority karena dia multi opsi, opsinya banyak, nah, jadi kita bisa taruh dia di lookup ini. Jadi untuk field case priority ada high, critical, low, dan medium. Nah, nanti kita bisa tambahkan lagi sesuai dengan, atau kita bisa merubah sesuai dengan organisasi, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk sistem user yang ini list user yang bisa mengakses aplikasi dengan role-nya role technician ya. Jadi kalau role-nya bukan user, bukan customer, kita bisa tambahkan di sistem user ini. Nah, lalu berikutnya message template. Ini message template kalau untuk kepentingan notifikasi. Jadi kita sudah menyediakan template terlebih dahulu. Kita bisa sesuaikan template tersebut di fitur message template ini. Nah, lalu berikutnya adalah machine learning model. Di sini kalau kita menggunakan fitur machine learning, jadi kita bisa menggunakan machine learning ini untuk prediksi misalnya. Jadi nanti kita bisa menyertakan kategorinya ya. Di sini ada kategorinya, model prediksinya seperti apa. Di sini ada. Parameternya juga nanti bisa kita sesuaikan. Lalu untuk dokumen juga bisa dilampirkan di machine learning model ini. Kira-kira seperti itu untuk demo aplikasinya. Jadi aplikasi Service Creatio ini adalah aplikasi omnichannel yang mendukung ITIL dan sifatnya tadi low code. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Nurma. Terima kasih Mas Yuri atas presentasi demonya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dalam kolom chat. Pertanyaan pertama dari Pak Khairuzaman. Apakah service ratio ini bisa diterapkan di dunia pendidikan? Gimana Pak Pangki? Dunia pendidikan ya teorinya sih bisa ya, sangat bisa. Maksudnya dari segi aplikasi sih sangat mungkin sekali, mau diterapkan di industri manapun juga bisa. Terutama yang kalau yang topik kali ini kan kita bahasnya tentang service ya. Jadi yang selama itu hubungannya dengan layanan atau service ya tentu bisa. Sangat mungkin dilakukan untuk menggunakan aplikasi ini. Bagaimana Pak Heru, sudah terjawab Pak pertanyaannya? Lanjut nih Pak Pangki ke pertanyaan Pak Michael Tanu. Banyak nih pertanyaannya. Yang pertama, apa tantangan terbesar atau yang harus di-prepare ketika menggunakan solusi ini? Sehingga user aware terhadap solusi ini. Mengapa kita harus memilih solusi ini dan bagaimana tantangan solusi Creatio bisa memperkenalkan solusinya dalam pasar IT dibanding solusi kompetitifnya? Ya, saya rasa dalam berbagai implementasi produk sejenis Creatio Service ya, produk untuk layanan manajemen service, pasti tantangan utamanya adalah pemahaman dulu nih. Jadi pemahaman tentang layanan dan service level yang akan diberikan ke customer. Karena sistem seperti Creatio Service ini digunakan untuk bisa mencatat layanan yang diberikan, kemudian mencatat apakah service level yang diberikan ke customer ini sudah
sesuai apa tidak dengan janji yang diberikan kepada customer-nya gitu ya. Jadi makanya kalau dalam berbagai implementasi service management, biasanya kami mempaketkan untuk training basic konsep dari ITIL namanya. Jadi tantangannya biasanya adalah lebih si customer atau Bapak Ibu rekan-rekan kadang-kadang nggak ngerti gitu ya tentang service management. Nah kalau nggak ngerti tentang service management, ya berarti kita belajar dulu tentang service management tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi di dalamnya nanti kita sharing tentang service management, kemudian bagaimana menggunakan produk-produk seperti Creatio ini untuk mencapai service level agreement yang ditarget gitu ya. Nah, atau mungkin kalau kita pakai istilah atau pendekatan umum namanya helpdesk management gitu ya. Itu yang paling umum mungkin yang kita bisa banyak belajar juga dari hal lain. Mungkin itu Mbak Nurma. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak Paki, masih dari Pak Michael Tanu. Fitur-fitur apa saja yang dapat kita unggulkan ketika kita menawarkan solusi ini? Solusi ini cocok untuk customer di segmen mana dan bagaimana keamanan datanya? Ya, kalau dari yang pakai pasti tadi ya, yang punya konsentrasi terkait dengan manajemen layanan, manajemen service. Ya, yang pakai itu kalau Bapak Ibu sempat nanti lihat di websitenya Creatio, ya industrinya beragam sih. Tapi kalau di Indonesia yang paling banyak itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang memiliki konsentrasi layanan terkait dengan manajemen layanan. Jadi itu yang paling banyak. Ya itu bisa di service industri, bisa juga di BUMN, bisa juga di di manufaktur yang memang ada manajemen layanannya ya. Itu pasti sangat perlu untuk menggunakan software sejenis Creatio Service ya. Jadi luas sih Mbak Nurma, mungkin itu. Oke, lanjut nih Pak, pertanyaannya masih dari Pak Tanu. Internet Information Service, komponen apa saja yang dibutuhkan untuk Creatio? Ya sebenarnya Creatio tidak pakai IIS, jadi kalau dia punya platform sendiri, jadi nanti kalau misalnya kita pasang on-premise, biasanya kita akan pasang as a bundle ya, jadi aplikasinya sudah di package gitu, jadi bukan pakai komponen IIS sih. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Michael Tanu, apakah solusi ini user friendly sehingga customer dengan mudah mengoperasikan dan menjalankan solusi ini? Dan jika ada user sedang punya kebutuhan solusi ini, berapa jauh bisa diberikan supportnya ke kami untuk bisa deal ke user? Solusi ini sudah siap dipakaikah atau perlu masih inden dulu? Ya solusinya sudah siap dipakai. Jadi yang tadi didemokan oleh Yuri itu juga adalah solusi yang memang sudah ada di demo yang sudah ada di internet. Kalau mau demonya juga langsung register juga kita langsung bisa dapat login yang sama dan bisa menggunakan aplikasinya. Nah, gimana kalau misalnya ada prospek atau customer yang ingin coba pakai? Ya biasanya kita akan setup meeting dulu sih ya. Kita akan setup meeting, kemudian kita akan coba cari tahu kira-kira konsentrasinya kemana. Karena kalau tadi yang dijelaskan, ini kan Creatio Service. Di bawah platformnya itu ada Creatio Studio. Ya, kemudian di dalam produknya sendiri juga ada core-nya kan sebenarnya CRM, jadi Customer Relationship Management. Jadi itu produk core utamanya dari Creatio ya. Nah, di dalamnya itu dengan menggunakan platform Studio, mereka buatlah CRM, mereka buatlah Creatio Service, mereka buatlah Creatio Marketing gitu ya. Nah, jadi kebutuhan dari customer kadang-kadang tidak melulu ada di satu platform, itu yang saya mau bilang. Jadi bisa saja dia gabungan antara Creatio Service dengan Creatio CRM misalnya begitu. Karena konteksnya kan manajemen pelanggan gitu ya. Jadi biasanya silakan kontak ke tim kami, bisa ke DCM Sales atau sales@DCM Monitoring juga sama. Nanti kita set waktu, kita jelasin karena konsepnya ini harus gali dulu. Customer-nya apa sih yang menjadi kebutuhannya?
Nanti setelah dapat kebutuhan customer-nya, baru kita bisa setting di dalam ratio-nya. Nah, setelah setting, baru kita bisa demokan ke customer. Mungkin itu. Masih di mute itu. Maaf, Pak Michael, bagaimana Pak? Sudah terjawab pertanyaannya? Lanjut ke pertanyaan Pak Halason Simanjuntak, Pak. Yang pertama, apakah dari kreasi service ini bisa dikombin atau disinergikan dengan data atau support system yang lain seperti Siebel Production, Maximo, dan sebagainya? Secara produk, dia menyediakan API, Pak. Jadi API-nya nanti bisa diintegrasikan dengan produk lain. Nah, mengintegrasikannya ini ada beberapa model. Yang dia sarankan adalah membuat konektor ya, namanya konektor kalau di Kreasio Marketplace. Nah, kalau misalnya mau buat konektor ke aplikasi lain, biasanya nanti kan akan dicek ya, Bapak atau sistem lain perlu apa dari Kreasio, dan sebaliknya juga Kreasio akan perlu data apa yang untuk saling dipertukarkan. Tapi namanya nanti kalau di Kreasio Marketplace namanya adalah konektor. Jadi kita bisa buat konektornya seperti itu. Berikutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu, sebentar Pak. Apakah dalam service Kreasio terdapat sinyal feedback atau warning pop-up ke user atau supervisor atasan jika tidak atau lupa follow up? Batasan apa? Kalau apa? Apakah dalam service Kreasio terdapat sinyal feedback atau warning pop-up ke user atau supervisor jika tidak ada. Jika lupa follow up? Ada, bisa di-set seperti itu. Di dalam logic bisnisnya nanti kita bisa set kalau dia mau mendapatkan alert ataupun notif ya. Jadi misalnya tim kita agent yang menangani, kemudian supervisornya juga punya tampilan kan. Nah, tampilannya si supervisor ini bisa di-alert by email atau pop-up. Sudah ada itu, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Pak. Industri apa saja yang cocok dengan service Kreasio? Apakah hanya cocok industri besar saja? Atau segmen oil dan gas, otomotif, wool and paper, dan lain-lain? Apakah memungkinkan untuk startup company atau training education atau service company? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan, kalau dari segi industrinya, selama industri itu memerlukan manajemen layanan, menurut saya sih bisa apa saja. Cuma kalau dari segi pricing, kalau dari segi pricing mungkin kelas tertentu yang bisa menggunakan ya, karena kan tadi harganya lumayan ya, harganya kan sekitar misalnya $60 kali sejumlah agent yang akan menggunakan. Ya, jadi ya $60 bukan angka yang kecil kan per bulan per user ya. Itu pasti kelasnya agak ini ya. Tapi mau jumlahnya berapa sih sebetulnya nggak ada masalah. Bagaimana Pak Halason, sudah terjawab Pak pertanyaannya? Sudah Pak. Mbak, ini pertanyaan berikutnya, itu kan tadi katanya $60 per bulan ya Pak, per user, benar Pak? Iya Pak. Nah, kalau misalnya kita misalnya kita lagi mau implementasikan, misalnya contohnya dalam pilot project, terus kemudian kita nggak cocok gitu ya. Nah, tadi kan kita sebelumnya kan kita ada ketemu dulu ya antara engineer dengan user gitu ya Pak ya. Benar ya Iya Pak? Pak. Terus Ya, kemudian jadi in the middle of something mungkin ada perubahan, terus kemudian apakah itu berlaku yang harganya yang $60 per dolar itu Pak ya? Itu kan berdasarkan banyaknya feature ya Pak ya? Benar ya Pak ya? iya ya Karena Pak. aku Jadi ngelihat feature-nya itu kan kalau nggak salah basic, bisnis, sama premium. Seperti itu ya Pak, benar ya? iya ya Pak. Jadi kalau dari segi produk dia memang membuat tier itu ya. Sebentar. Tadi sudah sempat di-sharing ya. Saya kasih lihat sebentar yang namanya
Jadi dari segi produk memang dia banyak kan modelnya nih. Jadi saya sharing. Nah, jadi kalau kita ke Creasio ini ada produk, kita ambilnya yang service. Nah, di service ini kita bisa lihat pricing summary-nya ya. Nah, jadi kalau kita bicara tadi yang secara konsentrasi di service memang hanya customer center sama yang service enterprise. Nah, ini ada pilihannya juga. Kalau yang cloud pasti lebih mahal karena ada biaya cloud-nya, tapi kalau yang on-premise lebih murah. Ya, jadi ini on-premise lebih murah. Nah, jadi dalam prakteknya nanti biasanya kita akan minta untuk memastikan ya apakah si customer kita ini memang akan pakai ke produk yang lebih ke customer center atau yang ke service enterprise. Karena yang di service enterprise kan tadi macam-macam ya, ada service katalog dan lain sebagainya. Nah, jadi pertemuan itu untuk memastikan requirement yang mereka butuhkan. Kemudian tadi dijelaskan juga soal studio ya, di dalam studio itu kan kita bisa men-set business logic dan lain sebagainya. Jadi demonya nanti akan di-customize gitu sesuai dengan yang mereka inginkan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Oke, Halasan? berarti nanti ntar ada kayak finalization gitu ya, seperti itu ya Pak ya? Iya, Pak. Jadi kalau yang di awal kan Ah, lebih kepada mapping dulu, kira-kira yang mereka cari itu seperti apa sih modelnya gitu kan. Nah, kalau nanti sudah kelihatan, baru bisa di summary. Kalau lihat misalnya lebih ke service enterprise, ya berarti produknya masuk ke yang service enterprise, Pak, bukan yang ke customer center gitu. Oke, pertanyaan terakhir Pak, maaf, berarti kalau misalnya kita mau mengetahui misalnya contohnya ini lebih ke CRM sih ya, lebih ke marketing. Jadi kita mau tahu sebenarnya data kompetitornya itu seperti apa sih, seberapa besar sih, kayak begitu-begitu. Itu nanti ntar akan udah ada outline-nya ya Pak ya? Udah ada report secara apa, secara singkatnya lah itu, seperti itu ya Pak ya? Kalau misalnya kita tarik misalnya di Excel itu udah secara output-nya udah ada secara summary seperti gitu aja Pak ya? Benar Pak? Output dari apa nih Pak maksudnya? Jadi misalnya contoh kalau yang si Bapak bicara lebih ke untuk creation service atau gimana maksudnya? Ya lebih yang tadi yang, saya lihat yang di pojok biru kanan itu loh Pak, yang ada CRM-nya Oh, itu, yang ada marketing, ada service dan yang lain-lain, sales-nya gitu ya kan? oh iya iya iya. Ya itu lebih apa namanya itu namanya CRM bundle Pak. Jadi kalau CRM bundle itu memang lebih mahal sih Pak pastinya daripada ini ya. Karena kalau CRM bundle itu ya kombinasi ketiga produk ini Pak. Nah kalau kombinasi ketiga produk ini nanti hitungannya beda. Hitungannya dia ada seperti ini Pak. Jadi Bapak mesti masukin, kelihatan nggak layar saya? Jadi misalnya ya kalau di dalam Terlihat Pak, CRM, terlihat. ya jadi kelihatan nih. Jadi misalnya berapa kontak mesti dimasukin di sini berapa kontaknya. 1000 berapa jumlah agentnya dia. Misalnya 5 orang. Angkanya langsung keluar sih Pak. Terus kalau dia nanti ini yang marketing ya. Terus ada lagi yang di modul tengah ini apa? Modul tengahnya ini salesnya. Nah, nanti kan angkanya tuh Pak, angkanya lumayan, angkanya lumayan. Oh, berarti tergantung ininya ya, tergantung Betul, tergantung banyak modul dan yang yang kita lainnya. ambil. Oke, Ya, boleh dah nanti ntar coba nanti aku akan komunikasi ke sales terkait ya Pak ya untuk undangan ya Pak ya. Makasih ya Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. baik. Makasih Pak. Lanjut, Mbak Ya, Nora. lanjut ke pertanyaan Mbak Novita nih Pak. Saat ini bagaimana positioning solusi service ratio di market Indonesia, terutama jika dibandingkan solusi-solusi sejenis? Ya, mungkin kalau yang paling dekat ini ya, yang paling dekat kompetitornya itu kalau apa CRM mungkin lebih ke yang Salesforce, mungkin lebih ke produk, ada beberapa produk apa enterprise CRM. Kalau service, nah ini menarik service. Sebetulnya kami pegang beberapa produk juga ya,
mulai dari manage engine, metadata, yang memang lebih ke ITSM, IT Service Management. Tapi kalau Creatio ini bukan IT Service Management, jadi lebih luas ya. Jadi bukan hanya untuk IT gitu, meskipun software-software tadi yang lain juga sekarang udah nggak cuma buat IT. Nah, ada satu kompetitor yang menarik, yang market share-nya besar di Indonesia, Odoo. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Odoo itu udah punya partner di Indonesia mungkin sekitar, kalau saya nggak salah ya, puluhan udah. Jadi Odoo partner di Indonesia, harganya sudah sangat bersaing, dan sebenarnya sama seperti yang lain ya. Jadi model bisnisnya Odoo itu ada license dan juga ada service implementation-nya. Jadi sama seperti itu. Nah, perbedaan kami adalah kita nggak ada coding. Ya, jadi kalau tadi Yuri sempat jelasin di studio itu kita semuanya bisnis logiknya drag and drop visualize. Kalau kita mau tambahkan parameter, kita tinggal tambahkan parameter di sana. Jadi makanya dia mendefinisikan dirinya sebagai no code low code. Dan yang sebetulnya menarik adalah ya Anda nggak harus orang programmer, Anda nggak harus orang IT, tapi Anda ngerti bisnis logic. Kalau ngerti bisnis logic bisa mainkan Creatio. Jadi itu kata kuncinya. No code, low code. Jadi itu satu tren yang menarik. Itu belum banyak platform di Indonesia. Kami menangani beberapa produk sejenis, tapi tidak ada yang punya kemampuan seperti ini ya. Maksudnya kita bisa rubah logiknya dengan mudah, hanya di belakangnya di studio saja. Si customer mau apa, kita mainnya di situ gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya value dibandingkan misalnya dengan produk lain yang tanda kutip mau nggak mau masih ada coding yang harus dilakukan ya. Kalau di Creatio ini tidak ada coding, jadi dia no code, low code platform. Mungkin itu ya, Bu Novita ya. Pertanyaan kedua nih Pak dari Bu Novita, ada use case customer yang sudah pakai solusi ini? Ya, ada beberapa. Nanti kita bisa japri informasinya ya, karena disclose informasinya, jadi nggak boleh dipublish. Gimana Bu Novita, sudah terjawab Bu? Lanjut ke pertanyaan Pak Erik Wijaya nih Pak. Ingin bertanya, apakah Creatio ini sudah memiliki API yang bisa dihubungkan dengan sistem atau aplikasi in-house yang sudah ada? Sudah ada, karena dia menyediakan apa yang tadi kita kenal namanya connectors. Nah, connectors ini kita bisa buat custom connector. Nah, itu sudah memungkinkan juga kita bisa bikin ya. Gimana Pak Erik, sudah terjawab Pak? Lanjut ke pertanyaan Pak Eko Wibowo Firmansyah. Yang pertama, apakah fitur CMDB dari Service Creatio bisa diintegrasikan ke Microsoft SCCM server sehingga inventory device list update sesuai dengan yang terkoneksi? Diintegrasikan dengan apa? Sorry. Diintegrasikan ke Microsoft SCCM server. Oh, oke. Kita belum pernah coba sih Pak, tapi kalau dari SCCM kan biasanya lebih buat ini ya, buat kayak aset ya, manajemen aset ya, kalau saya nggak salah. Jadi itu buat manajemen aset. Nah, kalau yang di produk ini mungkin lebih tepatnya untuk manajemen service. Jadi lebih tepatnya untuk ke manajemen service. Jadi mungkin agak berbeda, tapi kalau selama dari SCCM-nya bisa ada integrasi, boleh, bisa dimungkinkan. Nanti saya bisa cek juga di marketplace-nya marketplace Creatio. Kalau di sana sudah ada, biasanya berarti sudah ada yang mengembangkan dan mengintegrasikannya di Creatio ya. Mungkin itu. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak dari Pak Eko. Terkait dengan servis katalog di servis kreasi ini, apakah bisa di-customize sesuai kebutuhan? Misalnya request user baru dengan approval via email.
Ya, kalau service ratio sih standar sih harusnya bisa kalau request-nya seperti itu. Sudah bisa harusnya sih kalau cuma lari ke email ya. Itu fungsi yang inilah, fungsi yang umum. Pertanyaan terakhir dari Pak Eko, apakah ada fitur knowledge base di service Creatio? Jika ada Ada. fitur knowledge base, apakah bisa dilampirkan file video tutorialnya? Oh, nge-attach video ya. Video, sebentar, harusnya bisa ya, Yuri ya? Oh, iya, Yuri, harusnya ya, sih sebenarnya bisa. bisa ya ada video ya. Gimana Pak Eko? Sudah terjawab pertanyaannya Pak? Lanjut ke pertanyaan Ibu Friyanti Asbita. Software Creatio ini apakah ada tambahan perangkatnya? Tidak ada tambahan perangkat karena ini adalah software yang bisa dipasang di basis cloud atau on-prem. Lanjut ke pertanyaan Pak Anton Arif Al-Hakim nih Pak, apakah aplikasi tersebut hanya bisa dioperasikan oleh orang-orang programmer saja? Wah, justru ini kebalikannya nih, aplikasi ini malah tidak hanya orang programmer karena nggak ada di coding Pak. Kalau tadi lihat tampilannya yang sempat di-sharing sama Yuri, tampilan studio itu nggak perlu programming skill, yang diperlukan adalah kemampuan untuk bisa baca proses bisnis ya, atau mengerti proses bisnis ya, dan itu tinggal masuk ke dalam apa namanya, masuk ke dalam dia punya studio. Tadi sempat didemoin nggak sama Yuri ya? Iya, sempat. Sempat didemoin nggak sama yang studio tadi ya? Jadi untuk ngerubah satu bisnis logic, jadi itu nggak perlu coding sama sekali ya. Jadi justru saya mau bilang ini tidak untuk orang programmer malah. Tidak, ini buat orang untuk orang bisnis, untuk orang yang punya logic bisnis kebanyakan. Oke. Gimana Pak Anton, sudah terjawab Pak? Pertanyaan terakhir nih Pak dari Pak Eko Purwanto. Izin bertanya, apakah service Creatio ini bisa diintegrasikan pada sistem perguruan tinggi? Ya, tadi sudah dijawab ya, seingat saya. Bisa aja, selama memang ada keperluan itu ya. Saya mau bilang bahwa sebetulnya kami juga ada beberapa customer, tapi bukan pakai produk ini, belum pakai produk ini, pakai produk yang lain, itu mereka gunakan untuk manajemen helpdesk di perguruan tinggi. Jadi kalau di dalam perguruan tinggi biasanya konteksnya untuk manajemen helpdesk. Kalau yang sudah advance untuk manajemen layanan, istilahnya ya, service management. Ya. Terima kasih Pak Pangki untuk jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum saya mengumumkan 3 pemenang yang terpilih voucher OPPO senilai Rp100.000, mohon untuk dapat menyalakan kameranya, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Silakan nyalakan videonya. Bisa bantu Mbak Novilia? Ayo silakan, udah Ayo, nyalakan nyalakan. videonya. Silakan di capture. Saya bantu capture ya. Bapak Ibu, apakah sudah dibuka kameranya? Baik, akan saya capture ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Sudah? Iya, sudah Mbak. Terima kasih.
kasih ya Mbak. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaan yang membuka kamera. Terima kasih. Saya akan mengumumkan 3 orang yang terpilih memenangkan voucher OPPO senilai Rp100.000. Yang pertama itu Bapak Halason Simanjuntak. Ada Pak Halason? Ada tadi ya sempat nanya ada, Bu. ini ya, nanya sales kontak Ada. ini. Masih. Ada, Bu. Makasih. Selamat ya Pak. Ya, makasih. Yang kedua Pak Michael Tanu. Ada Pak Michael Tanu? Hadir, Bu. Oke. Yang ketiga Pak Eko Wibowo Firmansyah. Ada Pak Eko Wibowo? Hadir. Selamat kepada 3 orang terpilih. Voucher OPPO senilai Rp100.000 nanti akan kita kontak setelah acara ini berakhir. Kepada Pak Pangki, apakah mau menyampaikan closing statement, Pak? Silahkan. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan untuk kebersamaannya di dalam sesi webinar kita yang terakhir tahun ini ya, kalau nggak salah Ya, ya. yang Pak terakhir Nirma, ya. tahun ini. Terakhir, jadi kita senang sekali karena banyak yang kita bisa sharing dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan terkait dengan 5 tren bisnis teknologi, di mana salah satunya sangat terkait erat dengan manajemen layanan yang menggunakan produk seperti Creasio, ini dapat membantu tempat Bapak Ibu sekalian dan mungkin juga tempat customer Bapak Ibu. Jadi silakan kontak ke tim kami, dcmsales@dayaciptamandiri solusi, dcmsales@dayaciptamandiri.com untuk bisa membantu Anda ya. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Mbak Nurma untuk menutup. Ya, terima kasih. Mas Yuri mau menyampaikan closing statement, Mas? Oke. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Sampai berjumpa di webinar kami di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke, terima kasih semua. Terima kasih PT Daya Cipta Mandiri. Thank you. Sama-sama.